School Jakarta goes to Jogja. SMP Lab School Jakarta goes to Jogja. SMP Lab School Jakarta goes to Jogja. Let's go, let's go, let's go. SMP Lab School Jakarta goes to Yogyakarta. Batik itu kan karya dari leluhur kita yang diwariskan secara turun-temurun, udah diakuin sama luar negeri juga. Jadi resmi ini merupakan ikon Indonesia gitu. Terus sekarang aku lagi mencoba buat membatik. Tentunya membatik ini tuh adalah suatu kegiatan membuat karya seni yang menurut aku lumayan menantang dan susah, karena ini aku juga pertama kali bikin, tapi mungkin kayaknya kalau udah kalau lama-lama tuh bisa terbiasa sih kalau banyak latihan, dan nanti hasilnya bakal tambah bagus juga. Tapi sampai sekarang aku masih belum terbiasa sih. Hi, my name is Naima and I'm doing batik. Batik is a traditional pattern from Indonesia.
Candi Prambanan. So this has a lot of interesting stories to it, and it was built hundreds of years ago by the Hinduism to resemble the Hinduism glory. You know, in a period of time, Islam isn't always the religion in Indonesia, you know. There were other religions such as Hindu, Buddhism, and anything else, like Christianity, for example, too. But this one, it resembles the Hinduism and Buddhism glory days. So if you take a look at it, it's amazing. I really want to go to it, but there's no buts actually. We can actually go in there because any people that can go in wants to learn the insights, the stories that they had to face while building it. Yeah, it's really interesting, and I'm looking forward to seeing it in person. Okay, so that's it. Lab School Jaya! Lab School Jaya! Lab School Jaya! 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 Halo semuanya. Sekarang kita lagi ada di Candi Prambanan. Candi Prambanan dibuat pada abad 9 di dekat kota Yogyakarta dan dibuat dengan legenda tentang seorang raja, ada istri yang membunuh ayahnya, dan karena itu dibuat candi ini untuk pernikahannya. Itu aja semuanya. Dadah. Halo, nama saya Amadeus dan saya dari kelas 8B Barivenza. Dan sekarang kita di mana? Where are we at? Keraton. Hari ini kita explore juga kita belajar history dan budaya kita. Awal mula dari cerita bangunan keraton ini adalah dimulai dari Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang memecah menjadi Kesultanan Mataram dan juga menjadi Surakarta yang Kesultanan Yogyakarta. Lalu keraton ini menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan serta cikal bakal kota Yogyakarta. Keraton ini dibangun dengan berbagai konsep. Tata ruang Jawa meliputi keraton, alun-alun pasar, dan menjadi masjid yang membentuk garis lurus dari Gunung Merapi hingga
laut selatan, yaitu Pantai Parangtritis. Jadi, konsep dan arsitektur Keraton Yogyakarta itu sangat unik, guys. Tata ruangnya unik banget, di mana pembangunan keraton mengikuti prinsip-prinsip tata ruang tradisional Jawa yang disebut Catur Gatra Tunggal. Lalu juga ada simbolnya. Simbolismenya seperti letak Keraton Yogyakarta yang membentuk garis lurus antara Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan, mencerminkan nilai-nilai kosmologi Jawa. Di Lavatur. Guys, Sekarang kita lagi ada di tempat Sisa Hartaku. yaitu adalah sisa-sisa peninggalan erupsi tahun 2010. Yuk. Ini guys, aliran lahar panas atau kita bisa sebut lava dan lahar hujan, yaitu lahar dingin. Jadi tuh guys, 2010 adalah di mana Gunung Merapi meletus dan mengeluarkan asap-asap yang panas. Seperti yang ada di foto-foto seperti ini ya. Hai guys, jadi pesan kesan aku sama Invita itu, yang pertama aku seneng banget. Terus menurut aku Invita ini bisa jadi pelajaran buat kita tentang kota Jogja. Kita juga dikasih kesempatan buat exploring. Jadi isi Invita menurut aku itu berguna banget karena kita juga bisa sambil mengetahui soal kota Jogja sambil exploring juga. Thank you. Ya, jadi menurut aku Invita tuh ya seru banget. Pokoknya banyak pengalaman yang kita dapat kayak yang tadi Ayla bilang. Jadi banyak yang bisa pelajarin dari Invita ini. Perasaan saya tentang Invita itu Invita juga seru dan juga bermanfaat dan kita bisa belajar tentang yang semua di Jogja dan kita juga bisa bersenang-senang jalan-jalan mengelilingi Jogja. Apalagi di kamar terus seru-seruan ya. Makasih. Jadi kesan pesan selama Invita tahun 2025 ini, jadi kita bisa kayak mempelajari tentang alam gitu. Terus kita juga kayak mempelajari kayak hal-hal di Yogyakarta dan kayak budayanya. Serta kita juga kayak have fun kayak misalnya kita ke Merapi Lavatur gitu, naik jeep. Terus kita juga ke Museum Keraton Yogyakarta melihat kayak tentang Sultan Hamengkubuwono dan seterusnya. Semoga dengan Invita kali ini kita bisa menjadi lebih solid dan lebih kompak. Pesan saya di jalan ini pertama sangat bermanfaat, sangat seru, sangat menambah pengalaman dan menarik. Ya, Invita ini kan ada 4 hari ya. Nah di keempat harinya tuh
memiliki makna masing-masing. Hari pertama kita adaptasi, hari kedua ya udahlah biasa, hari ketiga wah kangen udah, kita hari keempat pulang. Ya, kan ada salah satu quotes dari Hindia itu, utamakanlah dirimu di sisa hidupmu. Jadi Invita ini membuat kita kayak jadi tambah semangat atau ya menghabiskan waktu bersama teman lah. Ya, wah seru dah Invita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Terus ini belajarnya banyak banget. Kita belajar sambil liburan gitu. Jadi kita tahu hal-hal baru gitu. Terus pemilihan tempatnya juga pas banget buat dipelajarin. Jadi penugasannya juga kayak gampang gitu, soalnya tempatnya keren. Saya bener-bener enjoy banget Invita karena teman-teman saya juga pada baik-baik, terus bisa diajak ngobrol, terus kayak setiap perjalanan pasti kita selalu bareng, gak ada yang berantem sama sekali. Jadi Invita kali ini tuh bener-bener seru banget. Terus habis itu pokoknya setiap destinasi tuh seru semua karena ada teman-teman gitu. Udah segitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kendra sebagai salah satu siswa SMP Lab School Jakarta ingin memberikan testimoni tentang Aristur, tentang program Invita atau Industri Visit dan Tafakur Alam. Sejauh 4 hari ini Aristur telah memberikan pelayanan yang terbaik, terus juga destinasinya cukup menarik, pelayanannya ramah, profesional juga, terus juga programnya seru. Di sini saya mendapatkan banyak pelajaran, terutama ilmu baru, teman baru. Terus juga di sini di Yogyakarta saya dapat kenali budaya Yogyakarta lebih dalam dan juga dapat mempelajari budaya Yogyakarta lebih dalam. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesan dan pesan saya selama 4 hari di Jogja ini seru banget. Awal-awal kita nunggu di stasiun Gambir buat naik kereta, terus ya pas di kereta seru lah. Saya hampir tidurnya hanya 2 jam karena saya nggak bisa tidur cepat. Nah pas kita udah nyampe Jogja, kita banyak aktivitas di sana sampai kita nggak ada waktu buat kayak mana ya, kayak main sendiri gitu loh, main di kamar hotel. Pokoknya aktivitasnya seru-seru lah. Apa? Pesan-pesan. Kayak dapat apa dari Invita? Jadi menurut saya Invita ini seru banget dan sangat bermanfaat. Soalnya kayak beda vibes gitu kan. Kalau misalnya di sekolah itu kan di dalam kelas ya, terus di dalam ruangan. Nah kalau ini sekarang kita bisa lihat ke alam luar, bisa mempelajari daerah Jogja dan mengetahui kayak sejarah-sejarah dan kehidupan latar belakangnya di Jogja. Itu saja, makasih. Oke, perkenalkan nama saya Raditya Raka Devara, bisa dipanggil Adit dari kelas 8D. Nah, kesan pesan saya dengan kegiatan Invita itu ya pertama kali aku ke Jogja. Jadi udah pasti seru banget karena aku bisa boarding bersama teman-teman aku yang keren banget udah pastinya. Nah, habis itu kayak ada kegiatan lavatur, kegiatan ke pabrik gula, kegiatan yang lain-lain yang udah pastinya ya bikin berpengalaman gitulah, kayak ya kesimpan di memori forever lah experience ini. Ya itu untuk aku sih. Kalau kamu ada nggak? Jadi tuh kayaknya Invita tuh seru banget, apalagi yang pas hari ini kita basah-basahan. Kita juga di keraton tadi tuh historical banget. Sama yang di Candi Prambanan, aku tuh nggak pernah ke Candi Prambanan, Jadi dan pas kalau di kamar di hotel tuh seru, kayak ngobrol sama teman, main-main gitu lah ya, nonton TV bareng, ketiduran. Itu kayaknya seru banget, an unforgettable experience gitu lah. Oke, jadi selama 4 hari ini kita jadi bonding karena di kamar itu kita jujur banyak ngobrol banget sampai malam. Kita suka ke kamar lain, iseng bahkan yang kita nggak kenal, terus kita kayak ikut tren-tren TikTok gitu. Jadi kita lebih kenal banyak orang gitu sih. Terus kayak kita ngetok-ngetok kamar lain. Iya, itu sebenarnya pengalaman menyenangkan. Dan kalau misalnya dari sisi pengetahuan mungkin kayak di mana ya, kayak di keraton, di candi itu di kita Madukismo. Ya itu banyak pengetahuan baru sih.
terus kayak waktu di batik gitu loh ya, itu kita jadi Iya, itu bisa seru banget, iya, iya, seru banget, seru kita jadi belajar membatik walaupun batik lu agak jelek. Iya, gitu. Jadi selama Invita ini jujur pribadi dari aku tuh aku seneng banget. Aku ngerasa Invita ini adalah momen dimana kita tuh bisa bonding sama Rioni sama teman-teman kita yang lain. Jadi itu bisa mendekatkan diri kita sendiri dengan teman-teman yang emang belum kita terlalu deket. Nah tentunya juga selain kita seru-seruan di kegiatan Invita ini, kita juga belajar dan mendapatkan ilmu yang tentunya banyak banget. Setiap destinasi itu pasti ada ilmu yang bisa kita serap, dan menurut aku ini pengalaman yang sangat berharga sih ya, dan Invita ini seru banget pokoknya. Pengalaman saya bagaimana kita juga diajarkan untuk mandiri, tanggung jawab dan lain-lain, dimana kita sudah mulai persiapan bahkan sebelum briefing. Awal briefing di mana Pak Humet dan Pak Kevin sudah memberikan atau menjelaskan apa saja kegiatan-kegiatan kita yang akan kita lakukan di sana, seperti bagaimana kesananya, aturan-aturan dan lain-lain. Dan saat hari pun tiba, saya merasakan luar biasa dengan semangat dan juga saya mendapatkan banyak pengalaman baru. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya senang sih Pak, soalnya kita bisa jalan-jalan bareng sama teman. Gak gitu aja, kita juga bisa belajar dari tempat yang kita kunjungi kayak keraton, tebing breksi dan lain-lain gitu. Nah, ya, jadi pengalaman kita selama 4 hari di Jogja ini, kita mendapatkan banyak pengalaman ya. Kita akan mendapatkan banyak ilmu juga. Kita kayak pergi ke pabrik-pabrik gitu. Pabrik apa? Tebu, gula. Kita belajar gimana cara Batiknya dibuat. Iya, itu dibuat. Karena waktu itu kita membatik sama sesepuhnya di situ. Iya, kita juga membatik. Habis itu kita Pas lagi kunjungan kebetulan masih lagi produksi, jadi kita beruntung banget bisa lihat cara produksi bikin gula sama alkohol. Nah, itu waktu itu pas di hari pertama kita nyampe Jogja. Nah, habis itu kita juga ke Pantai Parangtritis sorenya, dan itu seru banget. Kita main-main ATV gitu. Ya. Nah, itu pokoknya waktu di hari pertama menurut aku itu yang paling seru. Nah, lalu pas hari kedua kita ngapain? Lupa aku. Sarapan dulu dong. Kita kan mulai dari sarapan. Hotelnya juga approve banget, hotelnya enak banget, parah, Jaksel approve. Nah, waktu hari kedua kita kemana dulu? Oh ya, kita beli oleh-oleh Bapia. Sorry, kita ke Jogja T-shirt dulu. Nah, di situ kita beli baju banyak. Aku juga nih, yang aku pakai juga nih celananya. Ya, aku beli di Jogja T-shirt. Nah, habis itu pas kita udah dari Jogja T-shirt, kita ke Bakpia ya. Ya, Bakpia 25. Nah, di situ aku sore pengen beli tapi nggak, karena orang di rumah nggak ada yang suka bakpia, jadi aku nggak beli. Ada yang beli nggak? Aku sendiri nggak beli ya di bakpia, cuma menurut aku sama Invita ini tentunya pengalaman yang paling berkesan sih, karena kita bisa belajar terus juga langsung praktek di tempat kayak membuat batik. Terus juga hari terakhir kita ke keraton. Oh iya, sebelum ke keraton hari kedua kita ke candi. Nah, di candi itu juga kita bisa ngelihat patung-patung. Ya, kita bisa ngelihat ya candi-candinya kayak ada dewa gitu. Jadi kita juga diceritain gimana Candi Prambanan itu sejarahnya gitu, gimana buatnya. Nah, terus terakhir kita abis itu kita makan di restoran Pringsu ya. Restoran. Abis itu kita balik ke hotel buat tebing breksi. Tebing breksi. Ke tebing breksi baru tuh ke hotel. Di tebing breksi sendiri sih mantap banget, soalnya kita bisa nanjak ya sambil ngevlog, asik pokoknya dah.
Nah, jadi kita kan udah habis dari tebing breksi, kita udah selesai hari kedua tuh kita pulang, kita balik lagi ke hotel. Nah, habis itu hari terakhir kan. Ya, kita awal-awal sarapan, kayak biasa kita juga check out. Nah, habis itu kita mulai kegiatan dengan ke keraton. Nah, gitu. Ya, ya udah nggak apa-apa keraton. Nah, di keraton ini kita belajar sejarah gimana evolusi kerajaannya, raja-rajanya juga. Oke, banyak deh kalau di keraton tuh. Kita juga nonton pertunjukan wayang gitu, jadi lebih tahu gimana wayangnya di Jogja tuh gimana gitu. Ya, terus habis dari keraton kita ke makan siang dulu. Habis makan siang baru kita ke Lavatur. Nah, di situ seru banget sih, kita basah-basahan. Tapi itu sih yang paling berkesan sih, Merapi Lavatur. Terus terakhir di sini juga seru, nggak kalah seru. Kita ke Malioboro, bisa jalan-jalan, bisa beli-beli barang. Contohnya kayak gini. Dan terakhir pokoknya Invita ini sangat berkesan bagi aku karena ini bakal jadi memori yang pasti aku ingat terus di Lab School ini. Terima kasih. Ya, mungkin itu aja yang pengalaman yang kita bisa sampaikan. Ya udah, sekian. Terima kasih. Lab School Jaya. Halo, jadi aku mau ceritain Invita ini. Jadi Invita ini kita tuh ke Jogja dan menurut aku ini tuh seru banget. Jadi kita tuh bukan cuma main-main, kita belajar dan juga kita kayak belajar bertanggung jawab. Terus menurut aku di Invita ini aku tuh kayak nambah banyak temen gitu. Terus kayak kita bonding sama semuanya gitu. Terus kayak kita juga bisa nambah wawasan. Terus dan juga aku tuh kayak bisa ngelatih kayak ngomong-ngomong sama orang biasa gitu loh. Jadi kayak bermasyarakat. Kita juga tahu sejarah Jogja. Habis ini kita ke Batik, terus kita kemana lagi? Ke pantai. Ya, ke candi. Terus juga kita tuh kayak menurut aku kita kayak ngebantu buat ngenaikin budaya Indonesia dan juga UMKM gitu. Jadi kalau pesan dan kesan dari aku, karena tadi hari pertama 2-3 pokoknya dari awal sampai akhir udah dijelasin sama semuanya. Aku pengen sampaikan kesan dan pesan aja. Jadi aku mau cerita juga tentang tour favorit aku itu adalah Batik. Kalau aku Lavatur. Oh, dia Lavatur. Kalau aku menurut aku yang paling bermakna itu Batik, Keraton, ke Candi Prambanan. Nah, di situ tuh kita belajar sejarah-sejarahnya Jogja. Terus kita juga belajar gimana cara mencanting, membuat batik dengan cara mencanting. Kita tahu sejarahnya keraton, kerajaan-kerajaan keraton. Terus habis itu Candi Prambanan, agama di situ. Kita juga belajar gimana cara kita menaati aturan ya, karena di sini juga banyak rules yang harus kita patuhin karena itu sangat sakral. Terus yang terakhir yang paling favorit itu, yang paling Invita banget itu adalah Lavatur. Nah, sebelum ke Lavatur ini itu kita ke Sisa Hartaku yang menurut aku jujur itu aku penasaran banget. Itu aku paling gak sabar ngeliat itu karena aku tuh dulu jujur aku tuh sempat kepo sama ceritanya dan aku bisa ngelihat langsung. Udah itu aja sih. Lavatur itu paling oke. Udah itu aja. Makasih. Bye Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk beberapa hari selama di Jogja, untuk saya Ibu Diah di BIS 2, Masya Allah anak-anak sangat baik dan bagus sekali kerjasamanya. Pertama dari kerjasama kedatangan, kemudian setiap kita kumpul di titik temunya selalu on time, alhamdulillah. Kemudian waktunya makan, waktunya ibadah yang paling penting ya, waktu sholat anak-anak juga Masya Allah sekali. Sangat tepat waktu juga ibadahnya. Kemudian patuh, terutama patuh kepada ketentuan dari TL, dari wali kelas, dari Bapak Ibu guru semuanya, untuk cepat istirahat, kemudian tidak banyak bercanda dan semuanya. Jadi manajemen waktunya juga bagus banget anak-anak. Terima kasih kelas 8B kerjasamanya, dan yang pasti seluruh angkatan 3 keren banget. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan tambahin kakak.
Betul, apalagi anak-anak suka banget di Lavatur tadi, katanya mereka happy banget, seru banget, terus pengen main lagi gitu aja. Terima kasih Aris Ya, Aris Travel ya. Sudah Angkatan 33 juga kerjasamanya Masya Allah. Jadi insya Allah ini menjadi kenangan yang terindah. Dan yang pasti juga tadi kami Bapak Ibu Guru juga nanya-nanya juga sama anak-anak, gimana kesan-kesannya nggak mau pulang, betah banget ya Bu ya. Bisa nggak nambah hari gitu. Ya, gitu. Begitu saja, terima kasih. Sukses selalu Lab School Jakarta. Jaya. Oke, saya Treza Dikjaya dari SMA Lab School Jakarta. Kami habis melaksanakan kegiatan Invita. Pesertanya adalah kelas 8 SMA Lab School Jakarta, dan selama perjalanan dari Senin malam sampai hari ini pulang Kamis malam, sangat menyenangkan. Yang jelas bersama dan didampingi oleh teman-teman dari Estur, menyenangkan karena anak-anak bisa belajar bukan dari teori tapi secara pengalaman langsung. Dan anak benar-benar belajar dari lapangan yang akhirnya membuat mereka pengetahuannya lebih kaya. Di momen seperti ini adalah momen yang pas buat anak-anak belajar langsung dari pengalaman nyata, dan tidak hanya itu, tapi juga anak-anak juga mendapatkan bekal yang lain, yaitu adalah bagaimana mereka bisa bersosial dengan teman-temannya, dan juga mereka bisa bersosial dengan warga sekitar seperti sekarang sedang ada di kereta. Sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Aries Tour. Semoga di lain kesempatan kita bisa kembali bekerja sama. Good luck. Halo, Assalamualaikum. Saya Bu Wiwit, wali kelas 8A dan pendamping B1. Alhamdulillah Invita 2025 berjalan lancar dan sukses. Anak-anaknya pun luar biasa, Masya Allah. Angkatan 33 sangat solid, sangat teratur, sangat disiplin. Khususnya anak-anak 8 Ataraksia. Terima kasih anak ya. Terima kasih atas kerjasamanya, kalian luar biasa. Kalian bisa melaksanakan kegiatan dengan tertib, dengan disiplin, dan insya Allah kalian mendapatkan ilmu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa di kegiatan Invita ini. Kalian bisa belajar secara langsung di objek-objek wisata yang menjadi destinasi dari Invita 2025 kali ini. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk rekan-rekan guru dan karyawan SMP Lab School Jakarta. Terima kasih untuk tim Aries Tour yang luar biasa dalam mendampingi kegiatan Invita 2025 ini. Angkatan 33 solid. Yeay. Invita 2025 adalah kegiatan untuk memfasilitasi anak belajar langsung dari sumber belajarnya. Anak bukan hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga belajar langsung di alam terbuka. Invita 2025 memberikan pengalaman yang sangat berharga. Sukses.